warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uli Faradina, NPM 7192127996 dari kelas perpajakan 2019D. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang perpajakan. Untuk mengetahui lebih lanjut, pertama-tama kita harus mengetahui apa yang dimaksud pajak, apa pengertian dari pajak, apa itu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk selanjutnya, kita harus mengetahui fungsi-fungsi dari pajak itu sendiri. Sebagaimana yang akan saya jelaskan, fungsi-fungsi dari pajak itu sendiri ada 4. Untuk yang pertama, sebagai sumber penerimaan negara. Dan yang kedua, sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, sebagai sarana pendapatan pemerataan masyarakat. Dan yang keempat, sebagai sarana stabilitas perekonomian. Saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis dari pajak itu sendiri. Jenis-jenis dari pajak itu sendiri ada 4. Yang pertama, jenis pajak menurut sifatnya. Yang kedua, jenis pajak menurut pengelolanya. Yang ketiga, jenis pajak menurut subjeknya. Dan yang terakhir, yang keempat, jenis pajak menurut asalnya. Jenis pajak menurut sifatnya itu ada 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Ciri-ciri dari pajak langsung itu sendiri yaitu harus berdasarkan surat keterangan, tidak dapat dilimpahkan, dan dipungut setahun sekali. Contohnya, pajak langsung, contoh dari pajak langsung itu yaitu PPH dan PBB. Sedangkan pajak tidak langsung itu tidak harus sesuai surat keterangan, dan yang kedua dapat dilimpahkan kepada orang lain, dan yang ketiga itu dipungut setelah terjadi transaksi. Contohnya dari pajak tidak langsung itu PPN. Dan yang kedua, jenis pajak menurut pengelolanya. Jenis pajak menurut pengelolanya itu ada 2, yaitu pajak pusat, yang dimana pajak pusat itu adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat atau DPJ. Dan yang kedua itu pajak daerah, yang dimana pajak daerah itu pengertiannya adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, dari kedua itu kita dapat definisikan atau deskripsikan lebih mendalam lagi bagaimana contoh-contohnya. Nah, contoh-contoh dari pajak pusat diantaranya yang pertama yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan yang kedua pajak pertambahan nilai atau PPN, dan yang ketiga pajak penghasilan atau PPH. Sedangkan contoh dari pajak daerah itu sendiri diklasifikasikan berdasarkan provinsi dan kabupaten atau kota. Untuk contoh dari berdasarkan provinsinya itu yaitu contohnya seperti pajak kendaraan bermotor atau PKB. Yang kedua bea balik nama kendaraan bermotor, dan yang ketiga pajak
bahan bakar kendaraan bermotor, yang keempat pajak air pemukiman, dan yang kelima pajak rokok. Itu. Sedangkan berdasarkan kabupaten atau kota, contoh-contohnya yaitu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan yang kedua pajak parkir, yang ketiga pajak penerangan jalan, dan yang keempat pajak air tanah, dan yang kelima pajak iklan atau reklame dan sebagainya. Dan untuk selanjutnya yang ketiga, jenis-jenis pajak menurut subjeknya itu dibagi menjadi dua, yaitu pajak melalui perorangan dan yang kedua pajak melalui badan usaha. Yang terakhir, yang keempat, yaitu jenis-jenis pajak menurut asalnya juga dibagi dua, yaitu yang pertama pajak luar negeri dan yang kedua pajak dalam negeri. Untuk yang pertama, saya jelaskan, pajak luar negeri itu adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia dengan mendapatkan atau menerima perolehan imbalan dari Indonesia, memperoleh atau menerima penghasilan dari Indonesia, baik melalui ataupun tanpa melalui bentuk usaha yang ditetapkan. Sedangkan pajak dalam negeri yaitu pajak atau orang pribadi yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan yang berada di Indonesia. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan ada beberapa syarat-syarat dari pemungutan pajak itu sendiri. Dan yang saya ketahui, syarat-syarat dari pemungutan pajak itu ada 5. Yang pertama, yaitu pemungutan pajak harus adil. Dan yang kedua, pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang. Dan yang ketiga, pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Dan yang keempat, pemungutan pajak harus efisien. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu sistem pemungutan pajak harus sederhana. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan ada 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama yaitu self-assessment system, merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, di mana sistem ini membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri. Dan yang kedua yaitu pajak penghasilan atau PPH yang berlaku setelah masa reformasi pajak pada 1983 hingga saat ini. Dan yang ketiga, ciri-ciri dari self-assessment system itu sendiri yaitu untuk pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak memiliki peran aktif dalam memenuhi dan menuntaskan kewajiban perpajakan mulai dari menghitung, membayar hingga melapor pajak. Pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan surat ketetapan pajak, pengecualinya yaitu apabila wajib pajak telat lapor, telat membayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.